Kali ini kita akan berbagi pengalaman atau belajar bersama dalam membuat konten digital yang berupa video, ya terutama untuk video pembelajaran, ya dengan cara yang simple, cepat, mudah, ya, dan tentunya aman bagi kita dalam urusan hak cipta nantinya. Ya, sebelum kita melangkah ke pengerjaan konten digital, ya, kita awali dengan metodologi terlebih dahulu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita akan membuat konten digital ini sebagai media pembelajaran dalam kepentingan untuk pendidikan dan bukan untuk kepentingan hiburan atau bisnis. Jadi mindset kita harus kita bedakan, jangan sampai hasil akhirnya nanti ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Output dari proses pengerjaan konten digital ini adalah berupa video yang akan dipublish nanti di media-media sosial yang populer seperti YouTube, Instagram, TikTok. Tujuannya adalah media-media sosial yang banyak digemari terutama di kalangan muda ini supaya banyak berisi konten-konten pendidikan. Jadi kita sebagai pengajar perlu berinovasi dengan teknologi dalam memperjuangkan dunia pendidikan ini, jangan sampai nanti kalah dengan dunia hiburan. Nah, untuk proses pengerjaan konten digital ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang mana tahap pertama adalah pre-production, kemudian tahap production, dan post-production. Pada tahap pre-production, yang kita lakukan adalah pertama bagaimana menyiapkan perangkat yang kita butuhkan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware atau software yang nantinya akan kita jadikan sebagai alat untuk kerja. Kemudian kita menyiapkan bahan materi, yaitu bahan yang akan diolah menjadi konten digital. Untuk perangkat keras atau hardware ini disesuaikan dengan kebutuhan dasar ya, seperti komputer atau laptop yang tentunya memiliki standar untuk mengolah gambar, video, audio. Kemudian untuk material gambar dan video kalau masih memungkinkan itu sebaiknya kita menggunakan kamera sendiri ya. Kita ambil dari kamera sendiri daripada nanti kita mengambil dari video-video dari internet, sehingga lebih aman bila kita gunakan di sosial media nanti seperti YouTube. Nah, untuk kamera sendiri saya cukup menggunakan kamera smartphone biasanya dan tidak harus kamera yang mahal. Dan saya rasa untuk kebutuhan kita untuk media pembelajaran ini smartphone sudah lebih dari cukup gitu ya, menurut saya ya. Jadi karena smartphone saat ini kameranya ya sudah lumayan ya untuk dijadikan alat untuk mengambil gambar. Kemudian untuk memproduksi hasil suara yang baik, kita perlu perangkat yang seperti soundcard, mikrofon, dan headphone ya untuk kontrol suaranya. Nah, kalaupun perangkat ini tidak tersedia secara eksternal, ya, kita bisa memanfaatkan perangkat-perangkat internal yang sudah ada di dalam laptop atau komputer itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara tentang software, pada dasarnya semua software itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi saya rasa tidak perlu kita mencari yang mana yang terbaik. Paling tidak kita bisa mengukur diri sendiri ya, kemampuan kita dan kebutuhan kita. Jadi cukup dengan ya apa yang kita butuhkan, yang kira-kira yang bisa kita yang bisa kita pilih untuk sebagai pilihan yang memungkinkan saat ini, ya sudah kita pilih itu saja. Jadi nggak usah perlu kita mencari yang mana yang terbaik gitu ya. Tapi kalau kita ingin belajar semuanya, mempelajari, ingin mengeksplor lagi kemampuan beberapa software ya silahkan. Tapi untuk urusan kita sebagai pengajar biasanya kita waktunya tidak cukup untuk mempelajari semua software. Jadi cukup yang kita pelajari, yang kita familiar dengan kita, nah itu saja dioptimalkan. Untuk jenis software yang utama itu kita butuhkan adalah software yang untuk text editor, untuk graphic editor, terus kemudian video editor dan audio editor. Ini adalah contoh software aplikasi yang biasa digunakan orang pada umumnya, baik yang berbayar maupun yang free. Nah,
untuk pilihannya silahkan nanti yang sesuai dengan kebutuhannya saja, atau yang mungkin yang pernah dipelajari kemudian dioptimalkan lagi, atau ingin mencari referensi yang lain silahkan. Ini disarankan ya tidak usah banyak-banyak yang dipelajari kalau kita memiliki waktu yang sedikit, karena nanti habis untuk belajar satu software saja, nanti kita kehilangan banyak waktu untuk pengerjaan konten. Baik, selanjutnya kita lihat apa sih yang kita butuhkan di dalam konten digital ini. Tentunya konten digital itu mengandung material. Jadi material ini yang pokok adalah, karena ini kita konteksnya adalah di dunia pendidikan dalam pembelajaran ya, maka yang utama, material yang utama itu adalah bahan ajar kita atau materi ajar kita. Nah, biasanya wujudnya itu bisa bermacam-macam yang biasa digunakan oleh pengajar, baik itu guru maupun dosen ya. Biasanya seperti RPS, e-book, slide yang sudah ada untuk mengajar biasanya, dan buku ajar dan lain-lain, atau yang lainnya yang biasa digunakan untuk mengajar Bapak Ibu. Terus kemudian untuk material yang sifatnya adalah digital, semuanya nanti kebanyakan kita butuh material yang digital, karena yang kita olah adalah nanti untuk konten digital. Yang pertama adalah teksnya. Teks itu harus ada ya. Jadi pasti ada di dalam sebuah konten nanti yang namanya material teks. Kemudian gambar atau image, terus kemudian audio, animasi, video. Nah, ini semuanya adalah material yang kita butuhkan, yang akan kita olah nanti untuk menjadi konten. Sekarang kita masuk ke tahap production. Pada tahap production ini yang kita lakukan adalah, ini dimulai dari merancang seperti storyline atau mungkin berupa flowchart ya. Ini bebas, menurut saya nggak perlu harus formatnya seperti apa. Saya rasa ini kita sebagai pengajar sudah terbiasa merancang pembelajaran. Nah, ini kita tuangkan dalam sebuah alur misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita jadikan untuk desain kita dalam untuk merancang media pembelajaran di konten digital ini. Kemudian dilanjutkan dengan material collection. Jadi setelah kita merancang itu kita akan tahu kebutuhannya kita apa. Misalkan pada saat kita mengajar satu materi pokok bahasan, dalam pokok bahasan itu apakah ada gambar yang harus kita tampilkan, yang harus kita jelaskan kepada siswa ya, atau itu ada suatu proses, gambaran proses yang bisa digambarkan dengan animasi, apakah bisa digambarkan dengan video dan sebagainya. Nah, di dalam material collection ini kita mengumpulkan beberapa aset seperti font. Font itu utama, penting ya, karena font itu adalah melambangkan bahwa itu suatu karakter dalam, baik itu bisa mewakili dari sebuah konteks atau dalam sebuah konten itu ini konteksnya apa gitu ya. Terus kemudian selain font juga berupa foto, gambar, icon,